Ya pemirsa, kita di segmen terakhir tentunya saya ingin menanyakan kepada Pak Nando dan Pak Roy. Pak Nando, masih menyisakan waktu 6 bulan, apa strategi yang paling dekat harus dilakukan? Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi kita harus balik lagi bahwa memang secepat mungkin adaptasinya terus dilakukan. Kemudian bagaimana tadi membawa konsumen balik lagi ke dalam toko. Digitalisasi penting, customer experience ini harus ada. Jadi orang sekarang kan sudah terbiasa, mungkin kalau hampir semua kita sudah terbiasa lah belanja online. Bagaimana kemudahan belanja online itu dibawa ke dalam tokonya kita, ke dalam retail offline gitu kan. Sehingga orangnya yang sudah beradaptasi kemudahan belanja di sana, itu bisa juga mengalami hal yang sama di tempat kita, di toko offline-nya gitu. Macam-macam customer experience-nya, kalau mungkin tadi, kalau groceries ya mungkin sudah groceries lah, atau belanja groceries. Tapi mungkin di area-area yang di luar dari itu dibuat lebih sesuatu yang orang datang. Mungkin nanti ada live chef-nya yang membuat masakan di situ gitu ya, atau ada pun sehingga akhirnya orang kepingin lagi untuk datang. Tentu dengan yang tadi Prof bilang, dengan gaya yang baru ya, protap yang baru. Ini berarti yang perlu normal, effort gitu. yang sangat. Iya, ini yang tadi saya bilang, yang tadi yang kita berpikir ini mungkin baru 3-4 tahun kemudian, ternyata dengan ini harus segera dilakukan sekarang juga gitu, dan nggak ada pilihan lagi, harus segera dilakukan memang. Ya, Pak Yongki, apa yang harus disiapkan para pengusaha ini? Iya, pertama supaya saya juga memberikan satu masukan, yaitu kepada pemerintah. Ya, kita terpuruk di sini. Kita sangat rindu sekali bantuan pemerintah untuk bisa meningkatkan daya beli konsumen di sini. Jadi segala sesuatu regulasi ataupun keputusan jangan memberatkan daya beli di sini sampai mungkin akhir tahun depan, supaya kita pulih dulu di sini. Ya, misalnya PPN dibebaskan semuanya ya, lantas juga rental ya, mereka kan rental ruangan di mall ataupun di luar mall semua seperti itu bisa diberikan jalan ya, seperti di luar negeri, karena semua di luar negeri dibantu, bahkan gaji pegawai pun dibantu oleh pemerintah di sana. Nah, kita belum ada di sana, itu satu. Kedua adalah yang kita katakan bahwa model ke depan adalah omnichannel. Nah, saya sudah cek semua para pemain ngakunya sudah omnichannel, padahal belum. Tidak ada satupun. Yang approve omnichannel itu adalah konsumen. Ya, ada bedanya multi channel dengan omnichannel. Multi channel itu adalah si retail itu punya online, punya e-commerce, punya social commerce, punya toko. Itu multi channel namanya. Tetapi kalau omnichannel itu berbeda. Konsumernya yang menjadi sentrik di sana. Consumer tidak mau tahu dia punya toko dimanapun e-commerce ada. Yang penting saya bisa dilayani. Saya ngomong, saya dilayani di sana, gitu. Nah, di Indonesia nggak ada, karena mereka belum mengadakan digitalisasi. Setiap kita ke toko dan kita tidak menemukan barang itu, padahal di e-commerce-nya ada katanya di sana. Nah, buat consumer tinggal bayar saja. Saya nggak mau tahu, pokoknya itu barang sampai ke rumah saya. Nah, di Indonesia kan nggak bisa. Dia akan sarankan, Pak, ke toko seberang sana, Pak, gitu istilahnya. Itu bukan omnichannel, gitu istilahnya. Nah, disinilah model omnichannel yang benar harus diadopsi. Dan benar-benar omnichannel, jangan cuma multi-channel, gitu istilahnya. Jadi, ini zaman sudah beda di sana, gitu ya. Tetapi itu dia, kita stick pada kita punya lahan di sini, yaitu retail tetap stick, yaitu fokus pada konsumen di sini. Itu sangat penting. Nggak usah terganggu sama hal-hal lain di sana. Pasti survive. Kita sudah melihat. Pasti survive. Prof, sepertinya ada catatan yang sudah Anda siapkan. Silakan, Prof. Kita dengarkan. Apa yang bisa dipelajari dari penutupan seluruh gerai Giant di Indonesia? Jawabannya adalah market begitu dinamis dan kita juga harus merespons secara dinamis. Kalau kita pemilik toko yang kecil, barangkali pendapatan tertentu itu sudah menyenangkan bagi kita. Tapi bagi perusahaan besar, barangkali itu tidak cukup. Barangkali ada terjadi saling membebani satu sama lain. Barangkali juga mereka melihat dinamika pasar yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dan mereka punya pilihan, ada usaha lain yang menguntungkan. Tetapi tentu saja ini tidak menguntungkan bagi kita yang bekerja di sana. Bagi ekosistem ini merupakan satu hambatan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang melakukan usaha dan bagi siapapun yang bekerja, hendaknya selalu memikirkan dinamika ini. Beberapa tips yang dapat saya berikan. Pertama, hidup adalah sebuah dinamika. Kita harus terus belajar. Pengusaha harus belajar, harus membaca data. Dan oleh karena itu harus menyesuaikan dengan keadaan. Sementara karyawan juga harus terus belajar kembali. Tidak bisa menjadikan suatu tempat segala-galanya. Beberapa tahun sekali kita akan menjadi useless. Belajar kembali adalah kata kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha selalu mencari keunikan. Tidak selalu mencari kesamaan. Karena ketika mereka membuat segala sesuatu sama dengan yang lain,
Katakan ada Giant, ada Superindo, ada MIDI, Alfa, dan lain sebagainya. Mereka menjadi sama dan menjadi komoditi. Dan akhirnya pelanggan kemudian hanya memilih karena harga. Oleh karena itu pengusaha harus mencari margin yang lebih baik. Bagaimana caranya? Mencari keunikan. Oleh karena itu mereka fokus pada usaha lain yang tidak ada kompetisinya. Itu adalah keunikan. Oleh karena itu pula setiap pekerja juga harus menciptakan keunikan. Sehingga di situ dia tidak memiliki kompetisi yang massal. Dengan 2 tips ini saya harap kita semua bisa lebih dinamis. Karena ke depan dinamika ini akan jauh lebih kencang. Tidak mengherankan kita akan menghadapi sebuah generasi baru yang disebut sebagai the useless generation. Karena peralihan skill, keterampilan, ekonomi, industri akan berubah begitu cepat. Ya pemirsa, terima kasih kepada Anda yang selalu menonton program kami, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Semoga retail kita bertambah baik ke depannya. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di minggu depan di jam yang sama. Sampai jumpa.